Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Oke teman-teman, selamat apa nih ya, sore, siang ya. Kali ini kita ketemu lagi setelah berapa lama kita kesulitan mencari narasumber karena COVID ya. Nah sekarang hari ini saya ketemu Mbak Ade Berry ya. Ini wajahnya Mbak Ade Berry yang suka kita dengar beritanya, orangnya kayak apa ya, kayak gini ya. Nah ini kita ada di Jakarta, agak sulit mencari waktunya Mbak Ade Berry. Kita tadinya mau bikinnya di Taman Menteng Mbak, ya tapi karena masih COVID, Taman Menteng masih tutup. Jadi kita sekarang di Pakistan ya. Pakistan apa India nih ya? Thailand ya. Thailand ya gitu ya. Ya kita bukan di kafe tapi di warteg ya, gitu. Nah saya mengundang Mbak Ade dan ini udah lama saya ngundang dia sebetulnya. Tapi karena kesibukannya terakhir Tokyo ya, Olimpiade. Nah, setelah itu baru ya, ketemu Mbak Ade. Ya, saya akan menanyakan agak personal mungkin ya. Saya nanyanya ya karena Mbak Ade ini perempuan, pakai kerudung. Tiba-tiba kok jadi fotografer jurnalis gitu. Sementara di Jakarta tuh fotografer jurnalis perempuan kan juga tinggal hitungan jari ya. Iya dikit. Nggak banyak ya, nggak 5 kali ya. Persisnya berapa harus aku telepon satu-satu, masih di situ Kayaknya, apa enggak teman-teman ya, itu? Kayaknya tinggal 5, yang saya tahu tinggal 5 gitu loh ya. Gitu. Oke ya teman-teman, kita akan tanya-tanya Mbak Ade Berry. Mbak Ade, kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, saya Ade Berry, fotografer AFP. Kenal Mas Tirto udah lama banget, bahkan zaman masih jalan-jalan masih belum profesional. Terus tahun 96, ingat nggak Mas dulu Mas? Itu yes, tahun 96 loh kita ya. Di Malang ya. Kami belajar fotografi mahasiswa nih ceritanya, mahasiswa seluruh Indonesia kumpul di Malang belajar fotografi. Mas Tirto pembicaranya, narasumbernya. Sebetulnya saya wawancara dia loh, bukan dia wawancara saya. Kalau dia yang nggak boleh itu nggak. Ya waktu itu 96 kita Indonesia Timur ya. Waktu semua? Itu ya semua. Ya Sumatera segala macam. Semua kan ada teman dari Aceh, Padang. Ya waktu itu foto jurnalistik dan penulisan. Ya foto jurnalistiknya saya sama Adiseno. Mas Adiseno Indra. Penulisan. Indra sama Mas Kris Indra. Mas Kris Indra dari Gramedia Group. Mas Adiseno penulisan dari waktu itu Mas Adiseno kalau nggak salah masih Sinar Harapan ya kalau nggak salah. Kayaknya ya. Belum ke TV. Terus saya sendiri yang nggak punya apa-apa gitu loh. Gitu. Komersial. Iya komersial. Saya selalu ngelacunin cari duit. Gitu. Oke Mbak Ade. Nah sebetulnya saya mau tanya nih, Mbak Ade tuh sebetulnya sekolahnya dulu sekolah apa? Sekolahnya lulusnya teknologi pertanian kan? Teknologi pertanian. Berarti urusan traktor kayak gitu-gitu ya? Saya urusannya teknologi hasil pertanian. Hasil? Ya, jadi PHP, bukan masih mekanik. Ingat ya? Masih ingat bukan bagian-bagian mekaniknya, tapi yang pengolahan hasil pertanian. Ya, bagaimana membuat gitu. apel berumur sampai berapa gitu. Lama untuk diekspor kemana? Itu mesti ketemu Om Donasman ngomongin Baduy itu. Beras yang bertahun-tahun, ya kan? Itu. Oke. Ya, jadi teknologi pertanian. Ya. Nah, senang fotografinya tuh kapan? Senang fotografinya ketika kan aku kuliahnya di Jember. Di Jember ya, pertanian Jember. Masuk tahun 91, sebelumnya kedokteran Mustopo tahun 90, tapi keluar nggak sampai lama. Terus masuk lagi UMPTN dulu namanya. UMPTN itu dapatnya di Jawa Timur. Jember itu. Jember. Nah tahun pertama di situ dapat kamera SLR itu dari kakak kan. Okay. Terus belajar kamera di tahun pertama. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kedua masih belajar otodidak. Memang belajarnya otodidak. Itu zaman itu beli film, cuci, cetak, belajar dari majalah, belajar dari itu. Makanya termasuk kalau ada seminar tuh udah mahal banget tuh, dalam tanda kutip untuk dihadiri.
Terus main ke Surabaya, ketemu sama teman-teman yang juga hobi fotografi, mereka juga datang ke Jember. Itu belajar fotografinya dari sana. Oke. Lalu ketemu 96 itu lebih 96 udah mau akhir kan, udah mau skripsi ya. Udah mau skripsi, udah hampir selesai. Sebenarnya dari sebelum 96 tuh juga Arung Samudra Benoa itu juga aku datang ke situ untuk ikutan. Untuk liputan dari pers mahasiswa. Terus ketemu dengan dispennya, Dispen AL-nya. dapat ngelobi mereka, dapat kamar, akhirnya dari pers mahasiswa itu dikasih kamar. Tadinya kita mau nenda di situ kan. anak gunung kan. Anak gunung. Tapi nggak bisa, kondisi kayak gini rame banget. Gimana? Kita nggak kebayang seperti apa waktu itu Arung Samudra. Udah akhirnya coba deh lobby ininya, panitianya seperti apa. Aku bawa kartu mahasiswa kan, jadi udah belajar ngelobi juga dari waktu mahasiswa. Dapat terus dikasih kamar. Aku dibarengkan sama jurnalis perempuan TV apa ya dulu punya TPI. Okay. Terus temanku 2 orang cowok dibarengkan dengan jurnalis cowok yang lain. Udah akhirnya terus bisa lihat seperti apa liputan jurnalistik kerja yang sebenarnya. Ya? Nah di situ ketemu ngelihat Oscar Motulo, lihat Edi Hasbi, lihat teman-teman fotografer dari Jakarta yang meliput. Terus mereka berlayar kan dari Benoa ke Jakarta. Ya. Itu. Ya. Menarik ya? Menarik banget karena waktu itu kan masih kuliah. Oscar jauh ya. Oscar waktu itu ada ikut di kapal itu kan, di kapal Jepang. Ya. Dan dia lucunya ya, jadi tahu backgroundnya juga. Jadi dia ditaruh di kapal Jepang. Di kapal itu seluruh krunya, seluruh orang yang naik ke kapal itu harus kerja. Jadi sama gitu loh, gitu. mau kapten mau siapapun semua. Jadi dia bersihin lantai. Jadi kita saya tanyain Oscar ya. Jadi kita ngelihat Oscar ngebersihin lantai di kapal. Diketawain sama fotografer yang lain yang ada di pinggir itu. Baru tahu itu. Oh, jadi anak kapal deh. Baru tahu ceritanya. Oh, itu siapa? Terus dia diceritain sama teman-teman yang lain. Ketemu sih teman-teman yang dulu waktu itu senior ya, udah senior, mereka masih ketemu sampai sekarang. Ada di Jakarta ya. Oke, berarti lulus terus pindah Jakarta. Lulus udah terakhir lulus tuh udah nyari serius kerja. Ya, udah terakhir itu udah banyak seriusnya. Dari awal belajar fotografi itu memang udah serius, dalam artian tuh udah cari uang dari fotografi, ngambil wedding kan waktu di situ, wisudaan, terus ngambil acara-acara minggu itu kan memang making money di situ. Karena making money kan ada tanggung jawab ya. Besar kan tanggung jawabnya, terus udah gitu ada produksi. Gimana caranya supaya kembali kan itu kan untungnya hampir 200% gitu. Betul. Udah akhirnya bisa ganti kamera, beli lensa lengkap, beli lampu. Karena belajar fotografi otodidak, terus udah gitu making money dari fotografi, jadi serius belajar fotografinya tuh serius banget. Ya sambil kuliah sambil penelitian. Nah selesai itu mulai cari kerjaan, lagi pendadaran mau ujian. Setelah ujian tuh mulai cari lowongan kerja. Lihat di koran, waktu itu kan banyak koran, kita baca koran tiap hari. Ini ada lowongan kerja di media sebagai reporter. Yang banyak kan waktu itu cari reporter, jarang sekali cari fotografer. Reporter udah nyoba ternyata dapat di majalah Tiras. Waktu itu masih kuliah, tapi udah selesai ujian. Cuma belum wisuda. Jadi wisudanya itu justru setelah training di majalah itu. Reporter muda. Jadi lulus reporter muda, trainingnya selesai, aku ngajuin bikin story di Jawa Timur. Diterima sama Pemretnya. Kata Pemret boleh ada pergi, ada budgetnya dan pergi sendiri karena bisa motret kan. Oh iya. Pergi sendiri, jadi aku bikin. Jadi udah ngerangkep kerja. Iya, udah ngerangkep kerja. Tapi memang menyenangkan karena kan itu kayak kita jalan-jalan ke Ijen, Mas. Kita hobi jalan-jalan dibayarin kan? Bikin Ijen waktu itu, bikin guest house Jampit yang dibawa Ijen. Nah, itu bikin story itu sama Baluran, sama Taman Nasional. Udah aku bikin 3 story itu, 4 sama ini ya, Pasir Putih. Terus pulang kantor happy dong, dapat banyak story, dapat foto, nggak perlu ngirim fotografer. Berarti merusak tatanan
tatanan kerja di redaksi tuh. Tapi gini, karena aku tuh kan, aku bilang gini, saya mau wisuda bulan Juni. Nah sekalian wisuda saya mau ngajukan proposal bikin ini Ya, ini. ya, ya. Nah Sekali disetujui jalan nama ya? kantor, disetujui nama kantor kan. Ya udah mungkin juga uji coba kalian ya anak bisa apa kali ya uji coba. Menarik. Berarti sebetulnya Mbak Ade ini gelarnya insinyur. Waktu itu masih insinyur STP, Sarjana Teknik Pertanian. Sudah STP. Jadi perpindahan antara insinyur menjadi sarjana gitu kan. Sekarang kan sarjana. Iya, sekarang STP. sarjana. Tapi nggak pernah dipakai ya? STP itu kayak apa ya? Kayak oli ya? Iya. Oli. Nggak pernah dipakai. Mas, aku belum pernah pakai ijazahku untuk mencari kerja atau menunjukkan. Loh, jadi selama ini pakai ijazah apa? Nggak ada? Nggak ada. Portofolio aja? Nggak juga, malah langsung lihat kerja aja. Waktu di Tiras apa yang dipresentasikan? Waktu di Tiras kan belum dapat ijazah. Iya. Jadi waktu itu presentasi foto ya, portfolio sama portfolio kan belum dapat ijazah ya. Iya. Belum dapat ijazah. Itu portfolio personal project tuh ya? Personal project semua ya, yang hasil jalan-jalan, Oke. naik gunung, pameran sama teman-teman fotografer. Waktu zaman mahasiswa? Ya, masih zaman mahasiswa. Jadi memang masih fotonya tuh kayak salon ya, lebih Oke. banyak salon belum jurnalistik. Ya, yang Tapi dilihat ada juga yang teknisnya ya? jurnalistik, ada juga. Yang dilihat mungkin kemauan kali ya. Atau kasihan? Kasihan nih anak perantauan. Tapi fresh loh, ini fresh loh. Ya, menarik. Ya, jadi ya itu ya teman-teman fotografi. Fotografi itu kita harus punya portofolio, Ya, bukti harus. karya. Ya, bukti karya. Ini terbukti Mbak Ade personal projectnya bisa dipakai buat ngelamar kerja ya. Iya, karena waktu itu kita juga meskipun mahasiswa dan meskipun hanya hobis, kita bikin pameran. Pameran. Terus waktu itu kan portfolio belum secanggih dan sebagus sekarang ya. Iya. Tapi itu kan bukti otentik Iya. skill kita. Oke. Nggak, gini Mbak Ade, ini agak jadi menyimpang ya, tapi menarik nih yang Mbak Ade utarakan, karena beberapa bulan terakhir saya sering kedatangan teman-teman mahasiswa yang UKM UKM. fotografi. Oh iya. Ya, nah ini menarik saya katakan, karena sama teman-teman UKM saya juga menyampaikan ini portofolio kalian. Iya. Nah, sekarang teman-teman terbukti ya bahwa Portfolio Mbak Ade, itu menjual ya Mbak Ade memulai masuk dunia fotografinya jurnalistik, dengan- ya, dunia jurnalistik lewat dengan portofolio. portfolio ya. Nah, setelah awal kerja di majalah Tiras, terus pindah masih urusan jurnalistik. Iya, cuman 2 kali pindah kan? Oh, 2 kali dengan pindah? AFP 3. Dari Tiras ke majalah Tajuk, dari Tajuk. Jadi dari Tiras itu kan masih reporter. Mas kan tahu dulu ya awal Ya karir udah, tuh ya. Salam buat Jadi- Mas Untung. awal karir tuh justru Mas Tirta ini sahabat tuh ngobrol dulu. Jadi dari majalah Tiras lulus reporter muda hampir setahun gitu, terus aku kan kepengennya memang visual, memang fotografer. Oh, berarti di Tiras tuh Reporter reporter aja Oh, ininya. reporter aja. Cuman karena bisa motret aku bawa kamera. Terus yang awal yang tadi proposal awal itu kebetulan aja disetujui Oke. oleh Pemret. Selebihnya ya kita jalan sama fotografer, secara umum jalan sama fotografer mengerjakan tugasnya, aku mengerjakan tugasku, bikin laporan, terus wawancara orang, bikin laporan, wah banyak banget itu pokoknya. Dari pagi kan kita mingguan ya, seminggu itu cuman kosong menjelang setelah deadline baru kita bisa tidur, istirahat sebentar, sehari itu kemudian udah benar-benar kerja jurnalis ya. Iya, setelah sehari kemudian baru mulai lagi ngejar orang. Banyak banget tugasnya itu kan, wawancara, ngejar orang. Udah. Terus aku tuh memang masih kepengen fotografinya. Akhirnya nyari media yang mau terima fotografer. Yang memang butuh Iya. fotografer. Cari dapat di majalah Tajuk sebagai fotografer, bukan Baru reporter. betul-betul full fotografer. Full situ ya. fotografer. Itu tahun berapa tuh? 98 ya, 97 akhir. Lagi 97 rame-ramenya. akhir. Iya, 97 akhir mau ke 98. Lagi rame-ramenya menjelang reformasi. Iya. Menjelang mahasiswa Itu udah lagi- mulai berkumpul, lagi berdemonstrasi. Lagi heboh-hebohnya kerja Turbulasi jurnalis tuh ya. politik, ya. Fotografer ya. Iya. Oh, seru ya begitu masuk di era yang
yang pas. Pas butuh fotografer sih. Ya, bukan cuma itu, menjadi laboratorium kerja yang luar biasa. Karena Di kan 98 di itu. 98, 97, 98, 99. Aku tuh masuk kan peristiwa kuda tulis 96, aku belum lahir. Ya. 97 aku baru lahir. Waktu itu pemilu kan. Hmm. Terus udah gitu tapi kita masih belum boleh terjun karena masih pendadaran, masih training di dalam. Sudah itu baru kita terjun step by step. Akhirnya 98 sebagai fotografer lebih leluasa kan gerakannya. Dan fotografer itu kan by inisiatif, nggak harus ada penugasan juga yang kita harus punya foto. Berangkat. Kita harus punya foto, kita harus ke mana-mana sebanyak mungkin, apalagi anak baru. Kita harus punya banyak portfolio, punya banyak maksud orang-orang itu dia siapa. Anak baru banget kan di jurnalistik dan kita perlu tahu udah itu cara kerja sampai sehari itu sampai ke 3, 4 sampai 5 tempat untuk dapatkan foto-foto maksud itu. Terus udah selesai 97, 98, 99 krisis ekonomi. Krisis Asian Crisis itu Indonesia kan paling keras yang kena dampaknya paling terdampak dan paling lama. Kita tuh jatuh banget. Orang-orang negara Asia yang lain udah bangkit, kita masih jatuh juga. Dampaknya tuh salah satunya kepada media. Jadi banyak media lokal yang tutup, yang nggak begitu kuat fondasinya, yang baru muncul tutup. Akhirnya setelah tutup, majalahku tutup, aku jobless. Sempet ya? Jobless ya. Terus lari ke kawinan lagi atau? Enggak, langsung ke AFP itu. Oh, langsung ngelamar kantor berita asing? Enggak pakai ngelamar, justru aku diminta. Loh, gimana? Jadi gimana? gini, Coba ceritain dong. Jadi gini, waktu kita di lapangan, itu sebenarnya aku tulis di buku Mata Lensa. Iya, aku. Bahwa seorang jurnalis itu harus terus membuka network dan menjaga networknya. Nah, jadi kalau di lapangan itu kan kita kan kenalan sama orang siapapun kan, kita open minded ya, kenalan, ngobrol sama orang, terus punya kontak sebanyak-banyaknya, termasuk jurnalis juga. Nah, salah satu jurnalis yang aku kenal saat itu adalah chief fotonya AFP, perempuan langsung, juga. Tanpa sadar, nggak sengaja tuh ya? Ya tahu, tapi nggak bermaksud, nggak punya pikiran suatu saat aku bisa ketemu di lapangan lah ya. Pokoknya seneng aja. Udah terus aku sering kasih informasi karena orang lokal kan kita sering banyak dapat informasi, terus dia butuh informasi, terus dia juga kadang-kadang nanya. Akhirnya sampai majalahku tutup. Dia tahu? Majalah tutup, dia tuh masih nanya informasi gitu. Nanya gini, gimana deh ini terus dia minta info, minta ini, kasih tahu you are the brand, I'm the like gitu kan. Oke. Sampai satu saat aku bilang, I'm jobless now. Hah? Come to office tomorrow katanya. Aku kasih tahu kan. Terus beneran, dia serius tuh. Aku datang ke kantornya, terus dia nawarin kerjaan. AFP butuh fotografer untuk khusus istana negara. Waduh. Ya. Langsung. Karena memang AFP itu nggak punya fotografer di istana waktu itu. Sedangkan tahun 98 2000 ya. Udah 2000. Masuk 2000. Udah 2000. Udah Presiden Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Udah Presiden Gus Dur. Dan Gus Dur kan karena humanis ya, jadi gampang diwawancarai, sering bikin berita karena dia gampang diwawancarai, jadi gampang ngomong dengan wartawan. Kalau presiden sebelumnya kan nggak boleh diwawancarai, susah dapat berita dari mereka. Akhirnya tuh agak-agak kewalahan untuk antara foto dengan story-nya terlalu banyak di Islam. Terus mereka idealnya punya fotografer sendiri. Ya udah, ditawarin kan, kamu mau nggak katanya. Mau lah kan kita. Iya benar. Makanya saya bilang asik banget gitu. Jobless langsung terima langsung. Iya. Masuk istana susah loh. Enggak, sebelumnya aku tuh udah memang fotografer istana di majalah Tajuk, sudah megang ID istana di situ. Jadi udah gampang. Jadi dia juga minta aku juga Ade udah punya ID, terus udah gitu udah tahu cara kerjanya Ade, dan juga udah kenal dan udah kenal kan. Ya mungkin dia nilai komunikatif, bisa gerak cepat. Udah sampai belakangan tuh aku konfirmasi dengan dia kan, sekarang dia kan di Paris sekarang. Aku pernah nanya, makasih banget ya dulu percaya sama aku, ngambil aku untuk AFP. Kita juga makasih Dek katanya, you deserve. Waduh. Ya udah akhirnya aku masuk, terus dia bilang sangat jelas, AFP itu udah punya 2 fotografer.
kontrak fotografer pada saat itu. Dia bilang AFP nggak akan memecat fotografer lain. Jadi istilahnya adek jangan terlalu berharap banyak dan tinggi. Yang sekarang ditawarkan adalah kontrak di Istana sama managing kontributor seluruh Indonesia. Karena mungkin aku cewek ya dinilai rajin, gitu ngurusin jurnalis kontributor yang lain dan bisa dinilai mungkin sabar nunggu foto lama. Ya, jadi urusan manajemen ya selain yang Istana. pos Istana ya. Itu berapa tahun itu? Nggak begitu lama. Dan maksudnya itu ternyata dijalanin aja, bersyukur, dijalanin emang sebaik-baiknya. udah garisnya fotografer kali ya? Dan dijalankan sebaik-baiknya. Apapun yang dikasih dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ternyata setelah itu ditawarin juga, boleh juga motret di luar, bisa juga motret di luar Istana. Bahkan dikirim juga ke luar kota, ke luar negeri. Akhirnya ya udah terus jadi staff. Tadinya kan kontrak. Berarti sekarang udah staff ya? Ya. Dan jobnya fotografer atau masih fotografer? Fotografer. Jadi di desk foto, di foto desk ya. Oke. Dan menarik editor ya? Kerjanya. Tapi fotografer dan editor. Apa yang mau saya tanya jadi mentah gitu. Jadi karena habis ya? Enggak, bukan. Karena kalau gitu kita akhirin aja. Enggak, sebetulnya saya mau nanya proses Mbak Ade itu masuk di kantor berita asing. Oh, oke. Tapi ternyata kan enggak kan, prosesnya kayaknya prosesnya simple banget ini gitu apa namanya by accident. Ya. Saya pikir pakai ngelamar atau apa enggak gitu ya. Oh, ya itu rezekinya berarti. Iya. Oke, berarti sekarang tapi ada kunci ya, mungkin network itu ya. Itu sebetulnya. Jadi di lapangan itu kita jangan jaim. Betul. Ya, di lapangan jangan jaim ya teman-teman ya. Itu kuncinya karena kita nggak tahu ya. Open minded juga, terus jaringan tuh kemana-mana, berteman dengan semua orang. Iya. Karena di kepala saya mau nanya, ini bisa masuk kantor berita asing gimana ceritanya gitu. Sebetulnya itu. Karena ini kan banyak orang yang nggak tahu kan. Lo bisa jadi fotografer kantor berita asing gimana prosedurnya, dan itu kita mau tanya siapa gitu loh. Karena buat saya ini kan sebuah tantangan ya untuk teman-teman fotografer muda ya. Kalau ingin masuk kantor berita asing ya gimana caranya, tapi ternyata ya bukan networking gitu ya. Iya, bukan network, banyak belajar. Iya. Menarik ya. Terus sekarang masih di AFP. Udah kemana aja tuh Mbak? Penugasan yang paling nggak enak tuh ya kemana? Enak semua sih. Habis soalnya jalan-jalan terus dibayarin gitu kan. Nggak, artinya gini. Salah berarti dia ya? Artinya gini, memang pekerjaan ini kan aku yang mau ya, aku yang cari dan aku yang mau, sampai dari reporter pindah ke fotografer kan. Dan begitu dapet kan aku senang banget, bersyukur ya, dijalani sebaik-baiknya. Kalau misalnya belum bisa ya belajar, belum bisa ya tanya senior, atau misalnya ada penugasannya agak sulit dijabanin gitu ya. Terus sabar, gimana caranya, karena di sini kan kerja tim itu nomor satu. Kita nggak bisa outstanding sendiri, menonjol sendiri itu nggak bisa. Ada informasi atau misalnya ada kemudahan, ada kesulitan, kita berbagi di meja yang sama, kerja sama-sama. Terus ada kesulitan sama-sama gimana ngatasinnya. Nggak bisa egois, nggak bisa aku mau ini semua, aku ambil semua, nggak bisa. Aku mau menonjol sendiri juga nggak bisa. Jadi karena aku punya prinsip do your best, money will follow. Ya, betul. Jadi aku nggak aku nggak money minded ya. Maninya dulu, uangnya berapa atau keuntungannya apa, nanti dulu. Itu kan pasti banyak keuntungan, dan keuntungan itu nggak hanya selalu uang gitu loh. Punya network kerja yang bagus, terus punya atmosfer kerja yang bagus juga rezeki kan. Terus mengerjakan sesuatu yang kita suka, ternyata dipercaya. Tadinya nggak punya mimpi dipercaya bisa diundang ke Olimpiade sampai 2 kali. 2 kali Olimpiade. Yang pertama London 2012, terus Tokyo 2021. Yang terakhir ini ya. Nggak pernah mimpi bisa sampai ke negara konflik Afghanistan sampai 4 kali. Yang terakhir enggak. Juni 2021 ini. Sebelum pergi ke Tokyo aku ke Afghanistan. Tapi yang kemarin keempat. Taliban aku di Tokyo. Aku baru pulang dari Tokyo itu. Jadi nggak sempat melihat situasi. Tapi pada saat Juni di situ sudah mulai terasa. Sudah terasa. Jadi nggak pernah kebayang. Jadi kita belum tahu masa depan seperti apa. Ya do your best. Itu prinsipnya.
Saya juga dengar nih Mbak Ade itu lebih banyak terjun ke daerah konflik katanya. Enggak Ya? enggak Nah, dong. tolong cerita. Karena itu Konflik atau berita disaster yang beredar itu. bagian dari pekerjaannya jurnalis. Oke. Jurnalis itu ngerjakan semua sisi kehidupan manusia yang punya news value, yang layak untuk dilaporkan. Aku kan juga motret fashion show, juga Ya, motret apa, potret, wedding fashion show itu ya. wawancara, iya juga motret. Ya makanya pada saat Sport. motret fashion show saya agak-agak ini bener nih. Agak aneh. Ade Enggak. Berry bukan yang motret nih. Bener, iya dong kan karena fotografer news, kecuali kalau dia mungkin freelancer yang mengkhususkan Ya, oke. diri, ya itu boleh. Tapi kan kalau aku kan kerja di kantor berita. Ya berdasarkan redaksi ya. Redaksi kita mau nulis apa. Kadang-kadang tuh foto-foto yang agak-agak membosankan dan sulit diilustrasikan. Kayak misalnya cerita ekonomi, sosial media, ya yang perusahaan-perusahaan baru, yang perusahaan sosial, Ya, kayak yang COVID media. juga, COVID kan Mbak Ade COVID juga masih mudah untuk punya diterjemahin diilustrasikan, ya? masih mudah untuk dan fotonya ada di mana-mana. Nah, yang kayak gitu tuh yang kita cuma bisa memotret handphone, aplikasi dia di handphone misalnya, itu juga bagian dari pekerjaan kita. Jadi tapi secara visual informasinya sampai enggak itu kan itu yang jadi ya masalah betul. Bener apa enggak? Ya. Apa foto yang kita tampilkan itu sesuai dengan story yang mau ditulis. Jadi nggak sekedar teknik fotografi Oh, bukan. akhirnya ya. Iya, makanya fotografi jurnalistik itu sangat menarik karena sangat luas banget dan nggak kelihatan ujungnya gitu loh. Dan nggak monoton. Nggak monoton, semua dikerjakan. Oh, dari tahun 99 juga udah ngeliput konflik Ambon kan dulu. Ya, saya dengar ceritanya tuh. Terus Yang Mbak sudah Ade ke Timur. masuk Ambon wartawan perempuan yang Iya. pakai jilbab. Ya, terus Gitu. ke Timur. Terus udah ke bom Palu dulu. Bukan Palu, Tentena. Masih ke ujung lagi dari Palu ke Poso, masih masuk lagi ya, ke makanya pelosok. karena itu banyak beredar cerita wah Mbak Ade Enggak, mah fotografer semua. konflik padahal Semua. itu kerja jurnalis Iya, ya. iya, kerjanya jurnalis. Ya, jelas ya teman-teman ya. Jangan ntar kalau enggak kan takut ketemu Mbak Oh, Ade. enggak Wah, dong. Mbak Ade orangnya Jangan takut colek aja. Iya. Ya Mbak Ade ya. Jadi sekarang masih di kantor berita asli. Masih di AFP ya. Sampai kapan kira-kira? Ada usia pensiun nggak tuh? Ada usia pensiun, tapi biasanya kantor itu kalau udah masuk usia pensiun dan kita memang masih mau kerja dan masih bisa kerja, ya nggak apa-apa juga, masih dibolehin aja. Tapi kalau ditanya sampai kapan belum tahu juga. Nah, biasanya kalau fotografer perempuan, maaf nih, kendalanya kan suami, anak. Nah, tuh Mbak Ade gimana mengatur itu? Nomor satu, Ini maaf nih ya, pekerjaan karena biar pekerjaan teman-teman, ini memang pekerjaan yang aku iya, inginkan biar ya. teman-teman fotografer perempuan juga. Ini suka ditanyain di seminar tuh kalau gitu? teman-teman mahasiswa perempuan atau audiens perempuan suka nanya. Kadang moderator juga encourage bahwa perempuan juga bisa mengerjakan apa saja di mana saja. Terus ya ini sebenarnya soal kemauan ya, karena kan pekerjaan ini memang sudah aku pilih. Terus aku juga udah menjadi jurnalis foto itu sebelum menikah. Oke. Dan kebetulan nggak ada kendala, maksudnya semua berjalan dengan baik, alhamdulillah. Terus masih banyak banget yang perlu dipelajari, kenapa juga harus mengundurkan diri misalnya seperti itu. Dan bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pekerjaan sebagai jurnalis foto, bisa dikerjakan berbarengan. Karena profesi apapun yang akan aku pilih masih akan begitu kan, Ya, dua pasti. profesi ini akan Ibu rumah bergandengan, tangga dan iya, profesi. nggak bisa hanya menjadi ibu rumah tangga doang, terus jurnalis aja gitu. jurnalis doang ya. Alhamdulillah semuanya berjalan seiring, dan anak-anak juga justru jauh lebih mandiri, mereka Oke. ngerti. Jadi kembali ke kita ya sebetulnya. Kembali ke kita, bagaimana ini soal manajemen, Iya, sebenarnya. betul. Manajemen hidup, Ya, manajemen hidup mas. Ya, karena Yang paling basic dari itu- kehidupan itu itu- manajemen. Ya benar manajemen, karena begitu kita istilahnya berumah tangga itu kan permasalahan baru kan. Iya. Dan itu harus ditata. Iya. Harus ditata dengan baik gitu loh. Iya. Oke, Mbak Ade. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi Mbak Ade ini kita udah lihat. Kalau mau lebih jelas mungkin beli bukunya ya.
Ada di buku ada. ditulis semuanya itu. Ada ditulis mata lensa, ada. Ya. Colek-colek di IG juga boleh. Ya, @berryade. Kalau ada yang mau ditanya. Jadi ada, jadi followernya Mbak Ade nggak apa-apa kok. Iya, boleh. Di IG-nya Mbak Ade apa? IG-nya apa? @berryade. @berryade. Facebook Facebook ada Ade Berry. juga. Oke, @berry. Jadi teman-teman tinggal kalau ingin penasaran dari obrolan kita yang ngaco-ngaco ini, ya, Yang lompat-lompat yang ya. lompat-lompat ya, karena di kepala saya udah saya susun tiba-tiba jadi berantakan ya. Iya, ternyata wah kok begini, apa bagus sih. Menarik ya. Jadi fotografer perempuan nggak cuman yang istilahnya nggak harus di studio ya. Oh iya, Ya, tapi studio juga bisa kan? bisa. Bisa ya. Karena Bisa. jurnalis semuanya harus bisa. Semuanya. Oke. Dulu kan justru waktu masih belajar fotografi kan studio bagian dari yang kita pelajari. Iya, pelajari. Iya. Benar. Dulu juga waktu cari uang juga sempat buka-buka studio kecil di Jember sama teman-teman. Nggak nyangka ya teman-teman ya. Kita taunya cuman Tapi aku lebih suka naik gunung daripada jaga studio. iya, kita kan taunya cuman wartawan AFP, tapi Enakan ternyata motret landscape, Mas. iya, benar. Saya juga setuju, betul. Setuju sekali. Naik Gunung Rinjani gitu kan, lihat landscape-nya kan cakep tuh. Ya, saya kenal Mbak Ade karena dia naik gunung dulu masih gondrong ya rambutnya ya. Oh ya. Gondrong. Maksudnya Gondrong, panjang. Ikat satu ke Ikat belakang. satu ke belakang. Pokoknya paling kuno. Tampilannya paling Mbak Ade itu dulu paling kuno. Rambutnya dikucir. Iya, kalau kadang-kadang dilepas juga dulu ya. Ya, dulu. Zaman dulu. Iya, Mbak Ade. Apa ya mau tanyain lagi ya? Pokoknya ya saya Apa gantian kita, aku yang Enggak, nanya, Mas jangan. Firto yang jawab. Jangan, nanti saya bingung. Ya, pokoknya ya itulah teman-teman ya. Fotografer ternyata tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa. Prestasinya bisa kita samakan. Ya, malah yang kita anggap tantangan-tantangan yang berat untuk seorang perempuan ternyata enggak juga ya. Ya bisa, Iya kan? bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Ya, saya lihat Mbak Dia kalau bawa lensa kan yang gede-gede itu kan. Iya, Apa untuk sesuai dengan kebutuhannya. Apa bawa Kalau porter? motret, enggak pernah bawa porter, dia Mas. sendiri? Enggak, Oh, bayangin itu. Itu enggak pernah bawa porter. 6 kilo lebih kayaknya. Lebih dong, Mas. Lebih ya. Lebih dari 10-15 kilo. Tapi nggak selalu dibawa Iya, kan. untuk Heeh. Saat-saat yang kita perlukan. Dan motret-motret yang kayak sport kan harus pakai monopod. Jadi jangan khawatir dengan lensa yang berat, kamera peralatan Ya, yang apalagi berat. sekarang kan lensa-lensa juga udah teknologi Udah ringan lebih sekarang ringan, dengan ya. mirrorless-nya. Canggih deh pokoknya. Canggih. Tapi Tolong kita nggak kita. bicara teknologi ya. Enggak. Kita bicara orangnya ya. Man Teknologi behind the gun ya, Mas. ya, teknologi itu hanya alat ya. Kalau alatnya bagus orangnya enggak ya sama aja gitu. Iya, aku juga masih percaya man behind the gun. Ya, betul. Setuju. Oke ya teman-teman. Jadi masuk di kantor berita asing ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan ya. Iya. Terlepas dari keberuntungan Mbak Ade ya. Iya. Tapi yang kita ambil adalah tadi open mind, Iya. networking. Mm-mm. Ya, dari situ kita nggak tahu feedbacknya. Iya. Ya, Mbak Ade juga mungkin nggak Iya. ngerasa kan feedback orang cuman ketemu di lapangan. Iya benar, pada Berbagi. saat itu. Biasanya kan jurnalis berbagi informasi pelit kan. Nggak juga sih, kalau fotografer itu justru pada saat itu kita sebut dengan jaring laba-laba itu fotografer paling banyak berbagi. Oke. Heeh. Soalnya kan ada yang ngumpetin narasumber atau apa Mungkin di bagian yang lain kali ya, dan beberapa ada juga yang kalau misalnya memang eksklusif nggak akan di-share dengan yang lain. Karena memang prioritas editorial mereka dan menjaga rahasia. Apalagi kalau narasumbernya susah. Iya, narasumber susah dan bukan kita yang effort untuk Nah, mendapatkan narasumber. Kita itu nggak punya etika, hak untuk itu- berbagi. itu Iya. etika ya, etika. Jadi Iya. ada saatnya kita berbagi karena apa, tapi Iya. ada saatnya kita nggak berbagi karena apa juga. Iya. Ya, itu kan maksudnya di etika Iya, ya. Jadi editor bukan prioritas pelit dong, juga. kantornya nomor satu pasti Ya kan. bukan pelit ya berarti ya. Iya. Oke. Ya itu cara kerja lah ya. Oke. Mbak De, mungkin ada yang mau dipesan buat teman-teman yang lagi senang pesan teh botol Teh atau botol aja teh ya. manis boleh. Kalau ada yang dipesan. itu yang Kalau- paling kalau yang paling pertanyaannya yang paling mau saya nggak memberikan suka, pesan. yang paling saya nggak suka dari Mbak Ade adalah gitu kalau dimintain saran-sarannya pasti ngaco gitu. Lah pertanyaannya mungkin ada yang mau dipesan kan. Kalau pertanyaannya mungkin ada pesan-pesan Nah, buat teman-teman yang apa nonton coba? YouTube-nya Ya. Mas Tirto, itu boleh. Apa kira-kira? Terutama untuk teman-teman UKM mahasiswa. Oke. Ya kan karena mereka kebanyakan larinya ke komersil dan jurnalis. Ya, nah ini udah ketemu nih basicnya. Komersil aja. Jangan nanti nyaingin saya gitu loh. Ya, tapi kan rezeki masing-masing Mas. Iya itu pastilah ya.
Oke, Mbak Ade, apa pesan-pesannya untuk teman-teman supaya mereka punya keyakinan bahwa ini pilihan. Kalau ditekuni, ya insya Allah bermanfaat gitu. Pesannya buat teman-teman, buat generasi muda yang sekarang belajar fotografi dan suatu saat kemungkinan pengen punya karir di dunia fotografi. Fotografi itu sangat luas. Oke. Jadi bisa berbagai macam bidang fotografi yang sesuai dengan keinginan. Kalau saya mungkin aku lebih senang orang itu bekerja sesuai dengan keinginan hatinya dan punya target gitu. Punya target, misalnya dia pengen bikin studio karena sesuai dengan kondisinya, pengen jaga anak, misalnya pengen dekat dengan keluarga, ya boleh, nggak Banyak ada pilihan masalah. ya? Banyak sekali pilihan. Yang penting mengenal diri sendiri, terus kejar mimpi, wujudkan mimpinya, dan Tapi jangan juga, putus asa. Nah itu, ya harus Iya. siap-siap mimpinya nggak tercapai. Ya jangan patah, Ya, bangun lagi. ulang lagi. Iya, Ya. Oke, bounce back ya. ya menarik sekali. Oke teman-teman, moga-moga obrolan yang ngaco-ngaco ini bisa kita Bermanfaat. pastilah ya. Ya. Dan kita jadi lebih tahu Mbak Ade itu siapa ya, dan kalau teman-teman tertarik di dunia fotografi jurnalistik, silakan ya. Kan sekarang juga orang lagi tanda tanya nih tentang era digital. Ya. Emang jurnalis masih diperluin? Hmm, Iya kan? Itu kan so far masih sih. ya itu kan membuat teman-teman yang mau masuk ke jurnalistik jadi Ragu-ragu. ragu-ragu. Apalagi sekarang udah mulai Udah ada kamera robot, jangan-jangan Iya. suruh kamera robot aja yang motret. Iya, dan lagi Pak udah mulai banyak netizen jurnalis. Iya kan? Nah, tapi jangan takut. Ya. Karena jurnalis itu menarik dan ada ilmunya ya. Banyak ilmunya, banyak banget. Justru ilmunya seluruh kehidupan manusia. Oke. Iya. Jurnalis. Heeh. Oke, teman-teman. Kita sudahi dulu. karena Warungnya mau tutup. kafenya juga udah mau tutup gitu loh. Ya. Dari Pakistan, Thailand, kita kembali ke Jakarta. Oke, Mbak Ade. Terima kasih banyak. Oke, ya, teman-teman. Saya tunggu Dadah. pertanyaan dan jangan lupa tetap subscribe. Ya. Nanti kalau teman-teman ragu-ragu lagi, silakan buka IG-nya Ade apa tadi? @berry ada. @berryade. Ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Masih Mbak Ade. Ya, sama-sama, Mas.